Salam saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan kembali belajar. Kalau video yang kemarin itu tentang natur manusia, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh. Dan hari ini kita coba lihat untuk tubuh, roh, dan jiwa. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat untuk beberapa hal, beberapa ayat yang berbicara akan hal itu. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk pokok pembahasan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh dalam konteks kita perjanjian lama ya. Ya, ini gambar saya ambil dari Andrew Wommack. Ya, ini saya ambil dari sana untuk gambarnya ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, bentar, tidak jalan. Oh iya. Memang kita mengenal selain dikotomi, kita mengenal apa yang dinamakan dengan trikotomi. Kalau dikotomi itu berbicara tentang natur manusia itu terdiri dari dua, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh. Kadang jiwa dan roh, kemarin kita sudah bahas itu sepertinya disinonimkan di dalam bagian ini. Nah, terkait dengan trikotomi itu memang pandangan yang menjelaskan bahwa natur manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, seperti itu. Di mana para filsuf Yunani itu memang memandang bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan yang ada di dalam manusia yang hidup. Itu pandangan secara umum terkait dengan natur manusia. Nah, di sini ada spirit, body, dan soul. Itu berbicara tentang roh, tubuh, dan soul itu berbicara tentang jiwa. Seperti itu. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia. Unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Ini berbicara tentang tubuh. Jiwa, unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi beberapa unsur, ada pikiran, emosi, perasaan, dan kehendak. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan roh? Prinsip kehidupan manusia. Roh adalah napas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah. Ya, seperti itu. Nah, dalam kitab perjanjian lama hanya ada, ya ini setahu kami, satu ayat perjanjian yang memuat kata Ibrani basar, tubuh, lalu nefes, nefesi itu jiwa, dan ruah, ya, roh. Tetapi memang tidak menyatakan bahwa susunan atau struktur manusia itu terdiri atas tiga unsur ini. Kita akan lihat ayatnya. Ayat 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, nefas, segala yang hidup, dan nafas, ruah, setiap manusia. Setiap manusia ini merujuk pada basar dari tubuh itu sendiri. Jadi di sini ada nyawa, lalu ada ruah, roh, dan ada basar. Itu merujuk pada tubuh itu sendiri. Kita akan bahas tubuh. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk tubuh manusia yaitu basar. Jadi arti harafiahnya itu daging. Kata Yunani juga menggunakan makna yang sama, ya sarx, atau harafiahnya daging. Sering juga dalam bahasa Yunani menggunakan soma atau tubuh. Ya, ada juga soma tubuh. Ya.
Mazmur pasal 73 ayat 26, sekalipun dagingku ya dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di sini ada kata dagingku. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini berbicara tentang basar. Ya. Lalu yang kedua itu ada jiwa. Jiwa dalam bahasa Ibrani, nefes, Yunaninya adalah psuke. Artinya yang pertama adalah mempunyai hidup. Dalam banyak hal, kata ini menandakan asas hidup. Namun dalam pengertian para penulis Mazmur, ya ini menurut kita lihat dalam Mazmur, itu kata jiwa ini tidak terbatas hanya pada pengertian yang seperti itu tadi. Ya, kita lihat ayatnya. Oh, belum ini. Banyak ayat yang menyinggung sesuatu bertalian dengan jiwa. Yaitu hal-hal yang menyangkut ragam tingkat kesadaran, sumber perasaan, yang juga dipakai sebagai kata ganti diri. Sebagaimana Raja Daud sering menggunakannya, yaitu kata jiwa. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, jelas bahwa hal-hal yang bertalian dengan jiwa itu menyangkut ragam tingkat kesadaran, sumber perasaan. Bahkan di sini sebagai kata ganti diri. Ini Daud katakan jiwa. Mazmur 25 ayat 1 kata Daud, ya, dari Daud kepadamu ya Allah, ku angkat jiwaku. Ini salah satu contoh dari Mazmur pasal 25 ayat 1. Ya. Dalam bahasa Ibrani sering memparalelkan antara nefes jiwa dengan kata ya leva. Jadi lamet bet ya. Ini karena nggak ada titik ya pengerasnya. Jadi leva v atau lep hati. Jadi kalau kita sudah bahas kemarin, memang jiwa dan kalau kita lihat ya jiwa itu sering diidentikan dengan hati. Nah, kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kata hati ini merujuk pada lep tadi ya. Di sini. Dan di sini ada kata jiwa. Segenap jiwa. Nah, itu beberapa hal terkait dengan jiwa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu juga ada dalam Ulangan pasal 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa. Kita lihat di sini ada hati dan jiwa. Nah, terakhir ini kita bicara tentang roh. Ruah. Kata roh diterjemahkan dari kata Ibrani yaitu ya, ini ada res, lalu ada wow dan ada he. Ini cat, sorry. KH ya. Jadi di sini ruah. Dalam bahasa Yunani ada namanya pneuma. Roh atau kehidupan vital, prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang diembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah ya, sebagai kesatuan spiritual dengan manusia. Jadi ini berbicara tentang roh. Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup roh ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ya.
Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan sedikit, memberikan sebuah gambaran kepada saudara tentang ya tubuh, jiwa, dan roh dalam konteks kitab perjanjian lama ya. Memang secara umum kalau kita lihat dari video saya yang kemarin tentang tubuh dan jiwa, memang kayaknya dalam kitab PL banyak yang membahas akan hal itu, tubuh dan jiwa. Namun terkait dengan tubuh, jiwa, dan roh yang dalam bentuk satu kesatuan ayat, ya tadi sudah kita lihat memang tidak banyak ayat yang membahas akan hal itu. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman dan pengertian saudara tentang natur manusia dalam konteks kitab perjanjian lama. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.